Selamat sore para sahabat yang dikasihi Tuhan. Pentingnya sukacita dan antusiasme bagi kita. Apa yang kita inginkan melebihi segalanya. Tentu saja kehidupan. Dan tidak sekedar hidup atau secara fisik dapat bernafas dan berfungsi sebagaimana adanya. Kita semua menginginkan suatu kualitas kehidupan tertentu, yaitu kombinasi antara minat, kegairahan, kegembiraan, prestasi, kepuasan, dan kedamaian. Sesungguhnya kita ingin menikmati dunia dan kehidupan masyarakat lainnya. Setiap individu berhasrat mengalami keindahan dan puncak emosi serta memiliki energi dan vitalitas yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab sehari-hari dengan semangat menyala. Kita mengharapkan hidup dalam puncak kekuatan fisik, daya tarik mental, serta makna spiritual. Agar dapat menikmati kehidupan yang berkualitas superior ini, kita akan mendapatkan bahwa sukacita dan antusiasme merupakan faktor penting dalam seluruh proses kehidupan. Alasan utama mengapa kita menggabungkan dua tema sukacita dan antusiasme adalah karena kedua kualitas ini merupakan bahan dasar bagi kehidupan yang baik. Saya sendiri selalu tertarik membantu orang mendapatkan kehidupan yang baik tersebut. Maksud saya dengan kehidupan yang baik adalah kehidupan yang sangat menarik, bahkan menggembirakan. Suatu kehidupan yang penuh arti serta syarat dengan kepuasan. Kehidupan semacam ini bukan berarti bebas dari kesulitan atau masalah. Namun, kehidupan ini memiliki kekuatan untuk mengalahkan masalah tersebut dan memperoleh kemenangan dalam pengalaman hidup. Kehidupan baik berdasarkan pada sistem nilai definitif, yaitu sukacita dan antusiasme yang berperan sebagai sebab dan akibat. Nilai yang diinginkan distimulasikan melalui praktek sukacita dan antusiasme. Sebaliknya, prinsip gaya hidup yang efektif pasti menghasilkan cara hidup yang penuh sukacita dan antusiasme. Saya akan menyajikan harta pribadi saya, yaitu sukacita dan antusiasme. Ada peristiwa yang berasal dari pikiran, pengalaman, serta bacaan dari berbagai sumber yang memberikan kontribusi bagi sukacita dan antusiasme. Tujuan saya menyatukan materi ini adalah agar buku ini dapat dinikmati dan bernilai bagi kita, serta membantu kita semua mengembangkan dan mempertahankan sikap bahagia yang positif. Mereka yang hidupnya secara konsisten berpola pikir sukacita dan antusiasme tampaknya akan berhasil menguasai keadaan secara mengagumkan. Saya sering terkesan dengan kenyataan ini ketika berhubungan dengan orang-orang. Hidup bersukacita. Dalam benak saya banyak ingatan yang muncul tentang orang-orang yang mengkombinasikan sukacita dan antusiasme menjadi kualitas kehidupan yang impresif dan memiliki motivasi. Misalnya, ada seorang penyiar radio yang populer mengundang saya menjadi tamu dalam acaranya.
saya akan diwawancarai dan topik percakapan meliputi berbagai subjek yang akan dilakukan secara cepat. Saya tidak pernah bertemu dengan penyiar ini, namun dari informasi yang diperoleh, ia dikenal sebagai orang yang cerdas, memikat, dan memiliki daya tarik kepribadian yang memikat. Maka dalam pikiran saya terbayanglah seorang gadis yang memikat, yaitu muda, cantik, dan periang. Di studio radio saya bertemu dengan wanita berwajah biasa, kira-kira berusia 60 tahun ke atas, berjalan dengan kaki timpang karena penyakit pada masa kecil. Ia bukanlah tipe wanita yang saya bayangkan sebelumnya. Ia menyapa saya seadanya, sehingga memberikan kesan seorang biasa saja. Namun saya segera sadar akan daya tarik kepribadian yang hidup dan sangat berkesan. Ketika kami mengudara, kualitas kepribadian wanita setengah baya dan cacat ini merupakan kenyataan yang mengagumkan. Wanita ini memancarkan sukacita, kegairahan, kehidupan, serta antusiasme. Komentarnya yang jitu dan tajam dirangkai dengan pemahaman yang dalam, serta dia hiasi dengan kegembiraan. Tertawanya yang lepas dan spontan memancarkan sukacita yang meluap-luap. Kesan kita padanya adalah bahwa ia hidup dengan penuh sukacita dan bahagia menjalani kehidupannya. Percakapan kami di udara menjadi hidup dan menyenangkan. Akhirnya wanita yang menarik ini berkata, "Baiklah, semuanya akan berakhir dan waktu kita sudah hampir selesai. Tetapi bukankah kita telah bergembira? Anda tahu," ia meyakinkan, "Anda dan saya sudah melakukannya karena kita hidup dengan sukacita. Kita memiliki antusiasme, dan dengan antusiasme dan sukacita, sesungguhnya kita memiliki kehidupan yang sangat berarti." Setelah mengatakan ini, ia mengakhiri acara tersebut. Saya selalu mengingat wanita dinamis itu karena hidupnya yang penuh sukacita. Ia telah mengembangkan antusiasme yang dalam dan tak ada habisnya. Hasilnya, ia mampu mengesampingkan semua kesulitan yang menimpa dirinya dan menjalankan kehidupannya tidak hanya dengan sukacita, melainkan juga dengan penuh kemenangan. Sukacita sebagai terapi. Wanita yang berhasil mengatasi cacatnya ini merupakan bukti penting yang biasanya diabaikan, yaitu bahwa praktek sukacita dan antusiasme dapat memberikan manfaat secara fisik, kesembuhan, dan terapi. Kata-kata Amsal dari Alkitab sudah lama ada sebelum obat psikosomatik modern. Ayat, "Hati yang gembira adalah obat, namun semangat yang patah keringkan tulang." Amsal 17 ayat 22. Ditulis berabad-abad lampau. Sewaktu situasi fisik serius muncul, orang yang bersikap negatif dengan sedih berkata, "Kamu tidak dapat melupakannya dengan tertawa. Namun sesungguhnya kamu mungkin dapat melupakannya dengan praktek sukacita serta iman positif yang digabungkan dengan hasrat yang dalam agar bertahan hidup dan bertubuh sehat." Substansi tentang pandangan ini dikemukakan secara mengesankan oleh Norman Cousins, seorang editor terkenal dalam bukunya Anatomy of an Illness as Perceived by the Patient. Pengarang ini menderita penyakit kolagenik yang serius, suatu penyakit jaringan sel. Ia menyatakan penyakit ini dimulai dengan kesulitan menggerakkan lengannya. Benjolan-benjolan kecil muncul di tubuhnya.
seperti kerikil di bawah kulit, dan rahangnya hampir terkatup. Seorang spesialis memberitahukan untuk penyembuhan total kemungkinannya adalah 1 dari 500 kasus. Penyakit itu mungkin berasal dari alergi atau ketidakmampuan Cousin mentolerir keadaan beracun yang pernah dialaminya. Akibatnya, ia merasakan ketegangan mental dan fisik serta rasa lelah. Salah satu kemungkinan untuk sembuh adalah memulihkan kelenjar adrenal agar berfungsi dengan baik. Tapi bagaimana Norman Cousin memulihkan kelenjar adrenal tersebut dan sistem endokrin pada umumnya agar bekerja kembali dengan baik sehingga kesehatannya pulih kembali, sementara kemungkinan di bidang kedokteran menentangnya? Penyembuhan melalui tertawa. Cousin mengetahui karya Dr. Hans Selye, The Stress of Life, yang mengisahkan tentang seorang dokter Kanada terkenal yang memperlihatkan bahwa kelelahan adrenal mungkin disebabkan ketegangan emosi seperti frustrasi, kemarahan yang disimpan, dan stres berlebihan. Dr. Selye yang berkesimpulan dari temuannya telah menerima pengakuan internasional dari para ahli medis dan sains, memberikan rincian efek emosi negatif pada tubuh kimiawi. Maka pertanyaan timbul dalam pikiran orang sakit, bila emosi negatif menghasilkan perubahan kimia positif di dalam tubuh, kimia negatif di dalam tubuh, bukankah emosi positif menghasilkan perubahan kimiawi positif? Ia secara tidak sadar meyakinkan kembali apa yang telah dinyatakan 20 tahun sebelumnya oleh Dr. John S. Skinner, pengarang How to Live 365 Days a Year, yaitu tentang emosi baik dan buruk yang mempengaruhi wujud fisik. Kemudian Cousin merasa harus bertanya, apakah mungkin kasih, harapan, iman, tertawa, percaya diri, dan keinginan hidup memiliki nilai terapi? Sebagian penulis telah mengatakan bahwa pada masa lampau faktor-faktor positif ini memiliki nilai tersebut. Namun para intelektual menanggapi faktor ini dengan tanda tanya dan menjulukinya sebagai sesuatu yang dangkal. Tetapi sekarang, walaupun pengarang terkenal ini mengetahui bahwa ketergantungan pada pikiran positif bukanlah masalah sederhana, ia menghasilkan bukti-bukti kuat tentang kekuatan emosi positif yang mempengaruhi keadaan fisik. Analisisnya bergerak dari pembaruan kesehatannya yang dramatis. Cousin menyusun program stimulasi tertawa dengan menonton film komedi dan membaca buku humor. Ia mendapatkan sukacita sebagai hasil tertawa selama 10 menit yang berefek pada pati rasa, sehingga sedikitnya ia dapat tidur selama 2 jam tanpa rasa sakit. Sebagai bukti lebih lanjut tentang kekuatan penyembuhan melalui sukacita yang dilakukan sendiri, pasien dan dokternya melakukan pembacaan sedimentasi berulang-ulang yang dicatat secara ilmiah bahwa praktek sukacita karena tertawa menurunkan 5 poin dari rata-rata sedimentasi, dan penurunan ini tidak hanya ditahan namun bersifat kumulatif. Saya sangat bahagia, Tuan Cousin berkesimpulan, dengan ditemukannya dasar psikologi teori kuno
bahwa tertawa adalah obat yang mujarab. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, teori kuno itu pertama kali diacu dari Alkitab. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Pengalaman Norman Cousins ini menguatkan pengajaran yang telah saya gunakan selama hampir setengah abad, adalah bahwa Alkitab benar-benar ilmiah. Alkitab menyatakan bahwa prinsip pikiran dan tindakan membentuk formula yang akan berhasil dalam kondisi yang sesuai. Sesungguhnya kekristenan dapat dipandang sebagai ilmu yang jitu karena pengajarannya ketika dilakukan menghasilkan perolehan yang pasti. Misalnya, bila Anda membenci, Anda akan menghasilkan kebencian. Penerapan kasih menghasilkan kasih. Pikiran negatif menghasilkan hal negatif, sementara pikiran positif menghasilkan keluaran yang positif. Manusia merupakan kesatuan mental dan spiritual yang secara keseluruhan bekerja di dalam tubuh fisik. Thomas Edison pernah menyatakan bahwa tubuh yang digunakan secara mendasar adalah seperti suatu mekanisme yang menempatkan otak sehingga dapat berfungsi. Otaklah sarana kita berpikir, menganalisis, memutuskan, mengingat, bermimpi, bercita-cita, percaya, dan berprestasi. Kebenaran ini, kesimpulan yang rasional adalah bahwa tubuh ada di bawah kontrol pikiran, emosi, dan iman, dan bahwa instrumen fisik yang hebat dan kompleks beserta banyak bagian yang terlibat dan terkait dapat terpengaruhi secara vitalitas dengan pikiran positif, keyakinan positif, sukacita, dan antusiasme positif. Selamat sore, Tuhan memberkati kita semua.